wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Alhamdulillah semuanya bertahan sehat. Dan pada pagi hari ini ibu sangat senang melihat semangat anak-anak kalian tadi yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu dan mengapai cita-citanya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan dengan diawali dengan doa, kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang akan disampaikan nantinya dapat dipahami oleh anak-anak sekalian. Pada pembelajaran pada hari ini, apakah semuanya hadir? Oke, jangan lupa ya buat mengisi daftar hadirnya di link yang sudah ibu berikan di grup kelas WA kita. Oke, baiklah kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, yang dimana pada pagi hari ini kita membahas tentang materi baru, yaitu tentang sistem tata surya. Adapun tujuan yang harus dicapai pada materi ini, yaitu yang pertama, Anda sekalian dapat memahami apa itu tata surya. Yang kedua, Anda sekalian harus dapat memahami bagaimana sih proses terbentuknya tata surya tersebut. Yang ketiga, Anda sekalian harus dapat memahami apa saja sih anggota-anggota yang terdapat dalam tata surya. Dan saya Suryana Daulaya dengan NIM 32233310007 dari kelompok 2. Nah, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, ada baiknya kita mengetahui tentang apa sih itu tata surya. Nah, tata surya merupakan kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Nah, termasuk di 8 buah planet yang sudah diketahui dengan orbit terbentuknya elips, 5 planet kerdil atau kotai, 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda-benda langit seperti meteor, asteroid, komet, dan lain-lainnya. Perkenalkan, nama saya Zerni Margaret Tasyahan dengan NIM 3223131017 dari kelompok 2. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai terbentuknya tata surya menurut ahli. Terbentuknya tata surya menurut ahli yaitu ada 3. Yang pertama ada teori planetesimal oleh ahli geologi Thomas K. Chamberlain pada tahun 1843 sampai 1928 dan astronom Forrest R. Moulton pada tahun 1872 sampai 1952. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk karena adanya benda langit lain yang lewat cukup dekat dengan matahari pada saat awal pembentukan matahari. Akibat dari kedekatan benda langit tersebut dengan matahari mengakibatkan adanya tonjolan pada permukaan matahari. Kemudian yang kedua ada teori awan debu oleh Carl von Weizsäcker pada tahun 1940 dan Gerard P. Kuiper pada tahun 1950. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya terbentuk dari gumpalan gas dan debu, kemudian gumpalan awan mengalami penyumbatan, dan pada proses penyumbatan tersebut partikel-partikel debu akan tertarik masuk ke bagian pusat awan, membentuk gumpalan bola dan kemudian mulai terikat yang akan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya yang tipis. Kemudian yang ketiga ada teori nebul atau teori kabut oleh Immanuel Kant 1749 sampai 1827 dan Pierre Simon de Laplace pada tahun 1769. Menurut hasil penelitian para ahli ini, tata surya melalui proses yaitu matahari dan planet berasal dari kabut yang berpijar yang terikat di dalam jagat raya. Karena berupa kabut yang terbentuk bulat seperti bola yang besar, dan jika semakin bola itu mengecil, akan semakin cepat putarannya. Nama saya Tasya Marina Talia Pangadiluan, NIM 32211311025. Baik, materi selanjutnya mengenai anggota sistem tata surya. Nah, sistem tata surya ini memiliki banyak benda-benda langit yang mengelilingi tata surya. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini, ada matahari, ada Merkurius, ada Venus, ada bumi, ada Mars, ada Jupiter,
ada Uranus, dan terakhir ada Neptunus. Baik, selanjutnya ada matahari. Nah, tadi sudah jelaskan anggota-anggota dari sistem tata surya. Salah satunya ada matahari. Bagaimana sih objek matahari tersebut? Kita bisa lihat dari slide ini. Nah, matahari ini merupakan anggota penting dalam tata surya yang merupakan komponen utama dalam tata surya. Nah, matahari juga disebut sebagai induk di dalam tata surya. Matahari memiliki ukuran sebesar 332.830 massa bumi. Dengan memiliki ukuran massa yang besar, dapat menimbulkan kepadatan inti yang besar agar bisa mendukung kesinambungan fusi nuklir dan menimbulkan sejumlah energi yang dahsyat. Selanjutnya, yang kedua adalah planet. Nah, planet adalah anggota benda-benda langit yang memiliki beberapa variasi. Nah, dengan bentuk dan ukuran tertentu pada planet. Kita harus juga mengetahui bahwa planet terbagi menjadi 7, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus yang memiliki variasi dengan bentuk ukuran tertentu pada setiap planet. Nah, kita bisa melihat di slide ada gambar nih, bagaimana sih gambar dari Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Berbagai macam bentuk dari planet. Planet dibagi menjadi 2 bagian, ada planet bagian dalam, ada bagian luar. Nah, planet bagian dalam ini adalah planet yang orbitnya dekat dengan matahari. Nah, yang pertama ada Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Nah, sedangkan planet luar adalah planet yang orbitnya jauh dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Oke, dari pembahasan kita tadi, kira-kira siapa yang dapat menyimpulkan materi kita? Ada yang bisa? Ya, bisa, silakan. Ya, betul sekali. Tata surya itu merupakan kumpulan benda-benda langit yang terdiri dari matahari, planet, dan benda-benda lainnya. Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pembelajaran hari ini yang berupa sistem tata surya, yang tata surya itu merupakan kumpulan dari benda-benda langit yang terdiri dari matahari dan semua objek yang mengelilinginya, yang termasuk planet, satelit, meteor, asteroid, komet, dan benda-benda langit lainnya. Dan tata surya itu sendiri terbentuk dari gumpalan gas, debu, dan awan yang kemudian mengalami penyumbatan, yang partikel yang terdapat di situ tertarik masuk ke dalam pusat awan yang kemudian membentuk gumpalan bola yang kemudian terikat dan membentuk cakram yang tebal di bagian tengah dan bagian tepinya tipis. Baik, untuk selanjutnya untuk menguji kemampuan anak-anak sekalian, apakah anak-anak sekalian sudah dapat memahami dan menguasai materi kita pada pagi hari ini? Ibu sudah memberikan kuis ya di grup WA kelas. Silahkan anak-anak sekalian kerjaannya secara mandiri aja. Oke, tetap semangat dan kita cukupkan pembelajaran pada hari ini. Jangan lupa ya buat membaca materi kita untuk pertemuan berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.